Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan tentunya semangat mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan materi pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-4 dari mata kuliah MBL. Materinya mulai dari pengantar ke logika, kemudian logika proposisi, ya, kemudian kesetaraan dua buah proposisi, logika predikat, dan yang terakhir adalah argumen. Oke, kita lihat mulai dari nomor satu. Oke, di nomor satu ini kita diminta mencari mana yang merupakan cara pemikiran deduktif. Ya, kita lihat satu persatu. Oke, apa sih itu cara pemikiran deduktif ya? Cara pemikiran deduktif itu adalah cara menerapkan prinsip umum pada kasus khusus ya. Oke, kita lihat mulai dari pilihan pertama, si A ini pastilah senang masakan Padang karena saya lihat setiap waktunya makan si A selalu minta dibelikan nasi Padang. Nah, ini bukan, pemikiran deduktif ya. Jadi, senang masakan Padang itu bukan kasus khusus dari, sering dibelikan nasi Padang ya. Jadi yang pilihan pertama ini bukan cara pemikiran deduktif. Kemudian yang berikutnya, zaman SD dahulu diajarkan bahwa setiap dua bilangan negatif hasil kalinya adalah suatu bilangan positif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil kali 3 dengan 4 adalah 12 ya. Ini agak sedikit menjebak ya. Di sini prinsip umumnya adalah bahwa setiap dua bilangan negatif hasil kalinya adalah bilangan positif. Nah, itu prinsip umumnya. Tetapi ini bukan kasus khusus ya, di sini hasil 3, hasil kali 3 dengan 4 itu bukan kasus khusus dari setiap dua bilangan, negatif ya, hasil kali dari dua bilangan negatif. Kenapa? Karena 3 sama 4 ini bukan bilangan negatif ya, jadi, ini bukan kasus khususnya ya, sehingga ini bukan, cara pemikiran deduktif. Kemudian yang berikutnya, zaman SD dahulu diajarkan bahwa setiap dua bilangan negatif hasil kalinya adalah suatu bilangan positif. Ini sama seperti pilihan sebelumnya ya, ini adalah prinsip umum bahwa hasil kali dari dua buah bilangan negatif itu adalah bilangan positif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil kali min 3 dengan min 4 adalah bilangan positif. Nah, ini kasus khususnya ya. Min 3 dengan hasil kali min 3 dengan min 4 ini kan kasus khusus dari hasil kali dua bilangan negatif. Dan ini kita terapkan prinsip umumnya kepada kasus khususnya ya, bahwa hasil kalinya adalah bilangan positif. Ya, jadi yang pilihan ketiga ini merupakan cara pemikiran deduktif. Kemudian keempat, pilihan jawaban lain yang diberikan bukan pemikiran deduktif, salah ya, karena tadi pilihan yang ketiga itu pemikiran deduktif. Kemudian yang terakhir, banyak ahli medis berpendapat bahwa dengan vaksin penularan virus akan terhambat. Oleh karena itu untuk mengakhiri masa pandemi dilakukan vaksinasi setiap warga. Ini juga vaksinasi setiap warga ini bukan kasus khusus dari bahwa vaksin itu penularan virus akan terhambat. Ya, jadi ini bukan pemikiran deduktif. Oke, itu untuk nomor satu. Kita lanjutkan ke nomor 2. Ini masih terkait dengan cara berpikir deduktif ya, kita diminta mencari, mana yang bukan, cara berpikir deduktif ya. Oke, yang pertama, pilihan pertama, Irma suka makan gorengan. Orang yang suka makan gorengan mudah terkena radang tenggorokan. Oleh karena itu Irma mudah, terkena radang tenggorokan. Nah ini, prinsip umumnya bahwa orang yang suka makan gorengan itu mudah terkena radang tenggorokan ya, kasus khususnya si Irma. Irma ini suka makan gorengan. Oleh karena itu kita bisa, simpulkan bahwa Irma mudah terkena radang tenggorokan. Ini merupakan cara berpikir deduktif yang benar ya. Oke, berarti ini bukan pilihan jawabannya ya. Yang berikutnya, orang pintar suka membaca buku. Pardi orang pintar, oleh karena itu Pardi suka membaca buku. Nah, ini prinsip umumnya ini ya, orang pintar suka membaca buku, kemudian kasus khususnya ini Pardi ini orang pintar ya, sehingga kita terapkan prinsip umumnya ke kasus khusus bahwa Pardi suka membaca buku. Ya.
Jadi pilihan yang kedua ini merupakan cara berpikir deduktif yang benar. Kemudian pilihan yang ketiga, ya, dalam kondisi penularan COVID-19 masih tinggi, perkuliahan di PB dilakukan secara online. Pembelajaran online dilakukan dari rumah masing-masing. Nah, saat ini penularan COVID-19 masih tinggi. Kemudian Asep adalah mahasiswa IPB. Oleh karena itu, pada saat perkuliahan Asep berada di rumah. Oke, jadi di prinsip umumnya adalah bahwa kalau pembelajaran online itu dilakukan dari rumah masing-masing. Kasus khususnya si Asep ini itu mahasiswa IPB di mana di IPB kuliah itu dilakukan secara online. Ya, sehingga kita terapkan kasus prinsip umumnya ke kasus khusus bahwa Asep itu pada saat perkuliahan berada di rumah. Oke, jadi ini merupakan cara berpikir deduktif yang benar. Kemudian pilihan yang berikutnya, ya, kucing liar itu suka makanan dari tong sampah. Binatang yang memakan makanan dari tong sampah biasanya banyak penyakitnya. Oleh karena itu, kucing liar itu banyak penyakitnya. Nah, ini prinsip umumnya apa? Prinsip umumnya ini ya, binatang yang memakan makanan dari tong sampah biasanya banyak penyakitnya. Itu prinsip umumnya. Kasus khususnya di sini si kucing liar itu suka makan makanan dari tong sampah, sehingga kalau kita terapkan prinsip umum ke kasus khusus ya, kita akan dapatkan bahwa kucing liar itu banyak penyakitnya. Jadi ini merupakan contoh cara berpikir deduktif yang benar. Oke, berarti pilihannya tinggal yang terakhir ya di sini. Kelinci adalah binatang peliharaan. Kelinci yang disukai adalah berwarna putih. Oleh karena itu binatang peliharaan yang disukai adalah berwarna putih. Nah, kalau ini menyimpulkan yang umum dari kasus khusus ya. Kasus khusus itu kan si kelinci berwarna putih ya, di mana kasus umumnya itu adalah binatang peliharaan. Kita menyimpulkan kasus umum dari kasus khusus ya, bahwa secara umum binatang peliharaan yang disukai adalah berwarna putih. Nah, ini bukan cara berpikir deduktif, melainkan ini cara berpikir induktif ya. Jadi yang ini merupakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif, kesimpulan pada cara berpikir induktif itu bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Tinggal kalau misalkan benar, kita harus bisa membuktikannya. Ya. Oke, jadi pilihan untuk nomor 2 adalah yang terakhir. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan kesesatan logik yang tepat ya pada pernyataan ini. Ya. Bila rupiah anjlok, maka harga kebutuhan pokok naik. Saat ini harga kebutuhan pokok sedang naik, disimpulkan bahwa rupiah anjlok. Nah, kalau misalkan ini kita simbolkan dengan huruf, ya. Misalkan rupiah anjlok ini kita misalkan sebagai P, kemudian harga kebutuhan pokok naik ini sebagai Q, ya. Kalau misalkan kita tuliskan ya, pernyataan ini merupakan sebuah argumen ya. Bila rupiah anjlok berarti jika P maka harga kebutuhan pokok naik, maka Q. Kemudian saat ini kebutuhan pokok sedang naik berarti Q ya. Kemudian disimpulkan bahwa rupiah anjlok, disimpulkan P. Nah, yang seperti ini merupakan kesesatan logik ya. Kesesatan logik apa? Ini kesesatan logik menegaskan konsekuensi. Oke, jadi kita lihat di premis keduanya ya. Premis keduanya kan ini adalah si konsekuensinya ya. Jadi kalau kita punya jika P maka Q, biasanya kita sebut P-nya ini anteseden, kemudian Q-nya adalah konsekuensi. Jadi tinggal kita lihat aja di sininya ini adalah konsekuensi, berarti ini kesesatan logik menegaskan konsekuensi. Kalau penolakan terhadap anteseden itu polanya seperti apa ya?
Kalau penolakan terhadap anteseden itu kalau misalkan kita punya jika P maka Q, ya. Kemudian premis keduanya negasi P, kemudian kita simpulkan negasi Q. Ini kan P itu anteseden, ya, negasi dari P itu artinya kita menolak, ya, terhadap anteseden. Nah, ini yang seperti ini kita sebut sebagai penolakan terhadap anteseden. Ini adalah kesesatan logik. Oke, yang mirip seperti ini kan ada yang namanya aturan inferensia, ya. Kalau aturan inferensia itu argumen yang sah, ya. Jadi kalau misalkan kita punya jika P maka Q, kemudian P, ya, kesimpulannya adalah Q, ini kita sebut sebagai modus ponens. Kalau misalkan kita punya jika P maka Q, kemudian negasi dari konsekuennya, ya, kesimpulannya adalah negasi dari anteseden, ini kita sebut sebagai modus tollens. Oke, kalau modus ponens dan modus tollens itu adalah aturan inferensia, dan aturan inferensia itu adalah argumen yang sah. Oke, kalau di undistributed middle term itu apa, ya? Jadi misalkan kita punya fakta bahwa beberapa anggota itu berbuat sesuatu, ya, kemudian kita simpulkan siapapun anggotanya itu berbuat sesuatu tersebut, ya. Padahal yang berbuat sesuatu tersebut itu hanya beberapa, tidak semua. Nah, kesimpulan kita itu adalah kesesatan logik jenis di undistributed middle term. Kalau democratic fallacy itu apa, ya? Democratic fallacy itu kita membenarkan pendapat banyak orang yang belum tentu benar. Itu adalah di democratic fallacy. Atau menganggap bahwa pendapat banyak orang itu yang terbaik, ya, walaupun itu belum tentu yang terbaik. Kemudian the straw man fallacy, ya. The straw man fallacy itu kalau misalkan ada seseorang, katakanlah si A, itu membuat sebuah klaim, ya. Kemudian si B, ya, si B itu membuat versi klaim dari A yang terdistorsi, ya. Jadi klaim A-nya itu didistorsi sama si B. Maka si B itu melakukan kesesatan logik, ya. Kesesatan logiknya kita sebut sebagai the straw man fallacy. Dan si B-nya itu kita sebut sebagai the straw man. Oke, itu untuk nomor 3. Kemudian nomor 4. Oke, ini juga kita diminta mencari jenis kesesatan logik yang tepat dari ini, ya. Jangan pernah percaya kepada dia karena dia adalah anak yang nakal, ya. Ini adalah kesesatan logik, ya, karena dia adalah anak yang nakal, ya. Itu belum tentu membuat dia, ya, selalu berbohong. Jadi ini adalah menyerang pribadi atau menyerang individu si dianya ini, ya. Jadi kalau misalkan mau menyatakan jangan pernah percaya kepada dia, ya, alasannya jangan karena dia adalah anak yang nakal, ya. Bisa jadi walaupun dia anak yang nakal, dia adalah anak yang selalu jujur, ya. Jadi apa alasannya kalau mau, ya jangan percaya kepada dia karena dia selalu berbohong, seperti itu, ya. Kalau dia adalah yang nakal, ini adalah menyerang pribadi si dianya, ya. Jadi anak yang nakal tadi belum tentu selalu berbohong, bisa jadi dia selalu jujur. Nah, karena ini menyerang individu si dia, ya, berarti ini kita masukkan ke dalam kesesatan logik di ad hominem fallacy. Oke, ini yang the straw man fallacy tadi, ya, penjelasannya ada di nomor 3, the democratic fallacy, di undistributed middle term juga ada di nomor 3, dan ini tidak cocok untuk pernyataan yang ada di soal. Begitupun menegaskan konsekuensi. Oke, itu untuk nomor 4. Berikutnya nomor 5. Oke, di sini diketahui P dan Q adalah proposisi yang bernilai salah. Ini ada apa namanya kurang tepat, ya. Ini harusnya bukan proposisi tapi proposisi. Artinya kalau diketahui P dan Q adalah proposisi yang bernilai salah, itu artinya P-nya 0, ya, Q-nya juga 0.
Kalau P dan Q adalah proposisi yang bernilai salah, itu P dan Q-nya justru yang 0. Ya, padahal kalau P dan Q 0 itu ada 3 kemungkinan, bisa P-nya 1, Q-nya 0, P-nya 0, Q-nya 1, atau P-nya 0, Q-nya 0. Padahal di soal ini inginnya hanya yang P-nya 0 sama Q-nya 0 saja. Oke, proposisi kompleks berikut yang bernilai benar yang mana? Oke, kita cek ya. Yang pertama ini jika negasi P atau Q, maka P atau Q. Oke, P-nya 0 berarti negasi P itu 1, Q-nya 0, 1 atau 0 itu jadinya 1. Ya. Kemudian P-nya 0, Q-nya 0, P atau Q jadi 0. Ya. Negasi P atau Q-nya 1, P atau Q-nya 0, berarti jika makanya ini jadi 0. Oke, berarti ini proposisi yang bernilai salah ya. Jadi yang ini bukan jawabannya. Kemudian yang berikutnya ini P dan Q atau jika P maka Q. Oke, P-nya 0, Q-nya 0, P dan Q jadi 0 ya. Kemudian P-nya 0, Q-nya 0, P maka Q itu jadi 1 ya. 0 atau 1 itu jadi 1 ya. Ini bernilai 1. Sehingga proposisi kompleks ini bernilai benar ya. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, kita cek lagi saja yang berikutnya. Ini P dan Q atau negasi P maka Q. Oke, P-nya 0, Q-nya 0, P dan Q jadi 0. Negasi P itu 1, Q-nya 0, 1 maka 0 itu jadi 0, 0 atau 0 itu akan jadi 0. Ini salah. Kemudian yang berikutnya P jika dan hanya jika Q dan negasi Q maka P. Oke, P-nya 0, Q-nya 0, jika dan hanya jikanya jadi 1, negasi Q jadi 1, P-nya 0, 1 maka 0 itu 0, 1 dan 0 itu adalah 0. Oke, jadi proposisi kompleks yang terakhir juga bernilai salah. Ya. Keempat pilihan jawaban yang lain yang diberikan salah, salah ya, karena pilihan yang kedua itu benar. Oke, itu untuk nomor 5. Oke, berikutnya nomor 6. Di sini diberikan 4 buah proposisi. Dari keempat proposisi tersebut, mana yang ada berapa banyak proposisi yang bukan tautologi? Oke, yang pertama, negasi Q dan Q ini berdasarkan dalil kesetaraan, ini setara dengan kontradiksi. Ya. Kontradiksi. Jadi yang pertama ini bukan tautologi. Ya. Jadi yang bukan tautologi udah dapat 1. Ini yang pertama ini sama dengan kontradiksi ini berdasarkan dalil komplement. Kalau masih ingat. Oke, kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini kita buat tabelnya saja. Sebelum buat tabel ini bisa kita setarakan dulu ya. Q maka Q itu bisa jadi negasi Q atau Q. Jadi ingat, kalau kita punya jika P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q. Oke, ini jika dan hanya jika negasi P atau Q berdasarkan dalil komplement negasi Q atau Q itu jadinya tautologi ya. Tautologi jika dan hanya jika negasi P atau Q itu setara dengan P maka Q. Nah, ini saja yang kita buat tabel kebenarannya. Boleh buat tabel kebenaran dari yang awal ya, sebelum menggunakan dalil kesetaraan, atau kita buat lebih sederhana dulu pakai dalil kesetaraan seperti ini. Oke, karena di sini ada 2 proposisi tunggal yang tidak diketahui nilai kebenarannya, berarti nanti ada 4 kemungkinan ya nilai kebenarannya. Sementara kalau I kan tautologi ya, tautologi itu sudah tahu nilai kebenarannya pasti benar ya, atau simbolnya 1. Oke, jadi ini ada 4 kemungkinan, I-nya 1, 1, 1, 1, P-nya 1, 1, 0, 0, Q-nya 1, 0, 1, 0. Oke, jika P maka Q-nya ini jadi 1, 0, 1, 1. Kemudian kita rangkai dengan biimplikasi 1,
Biimplikasi 1 jadi 1, 1 sama 0 jadi 0, 1 jadi 1, 1 sama 1 jadi 1. Kalau kita lihat ya, ini bukan tautologi, bukan kontradiksi, ini kita sebut sebagai kontingensi. Oke, jadi udah ada 2 nih yang bukan tautologi. Kemudian O atau I, ini kontradiksi atau tautologi. Ya, jadinya apa ya? Oke, kita ingat lagi dalil keidentikan ya. Keidentikan itu kalau misalkan kita punya O atau proposisi, ya. Oke, itu jadi proposisi tersebut ya. Kalau kita punya O dan P itu jadi O, jadi kontradiksi ya. Kalau kita punya I atau P ya, itu akan jadi I, ya. Kemudian I dan P itu akan jadi P. Nah, di sini kita punya O atau I, jadi kita bisa pakai yang pertama ya, atau kita pakai yang ini. Oke, O atau P itu jadi P. Kalau di sini berarti P-nya adalah I. O atau I itu akan jadi I. Dengan dalil keidentikan. Atau bisa pakai I atau P setara dengan I di mana P-nya adalah O ya. I atau O itu jadinya I. Berdasarkan dalil keidentikan. Jadi yang ini adalah tautologi. Oke, kemudian yang keempat ini sebetulnya ini adalah argumen ya, argumen yang bisa kita buat secara vertikal penulisannya ya. Premis pertamanya jika Q maka P, premis keduanya Q, kemudian kesimpulannya adalah P. Nah, kalau kita lihat ini adalah modus ponens ya. Modus ponens itu adalah salah satu aturan inferensia, dan aturan inferensia itu adalah argumen yang sah ya. Kita ingat kembali bahwa argumen itu dikatakan sah kalau proposisi ini adalah tautologi. Jadi ini adalah tautologi. Boleh juga dibuat tabel kebenarannya untuk mengecek ya bahwa ini adalah tautologi, atau pakai dalil-dalil kesetaraan juga bisa ya. Tapi dari polanya ini adalah modus ponens, jadi kita bisa langsung simpulkan bahwa ini adalah tautologi. Oke, jadi dari keempat proposisi ini yang bukan tautologi itu yang pertama sama yang kedua. Hanya ada 2 ya yang bukan tautologi. Berarti jawabannya adalah yang pertama. Oke, itu untuk nomor 6. Oke, ini nomor 7 ini tentang dalil-dalil kesetaraan ya. Pernyataan yang setara dengan jika Bill mengerjakan semua latihan terstruktur dan mendapatkan nilai minimal 80 di UAS, maka dia mendapatkan huruf mutu A. Oke, jadi kalau misalkan kita simbolkan ini ya, Bill mengerjakan semua latihan terstruktur sebagai P, kemudian Bill mendapatkan nilai minimal 80 di UAS sebagai Q, kemudian Bill mendapatkan huruf mutu A sebagai R, maka pernyataan ini kalau kita simbolkan itu akan jadi jika P dan Q ya, maka R. Nah, kita mau mencari pernyataan yang setara dengan ini. Oke, dengan dalil lainnya ya, atau yang penting diingat, ini bisa kita buat jadi negasi dari P dan Q atau R seperti ini ya. Negasi dari P dan Q atau R. Kemudian berdasarkan dalil De Morgan, ini bisa jadi negasi P atau negasi Q atau R berdasarkan dalil De Morgan. Kemudian dengan dalil asosiatif ini kita bisa buat menjadi negasi P ya, atau negasi Q atau R ya, dengan dalil asosiatif. Kemudian dengan dalil lainnya ya, ini bisa kita buat jadi P maka negasi Q atau R. Nah, tinggal cari aja pernyataan yang setara dengan salah satu dari keempat ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Oke.
Yang pertama ya, kita cek aja satu persatu ya. Jika Bill tidak mengerjakan semua latihan terstruktur, berarti ini yang pertama ini adalah negasi P, maka dia mendapatkan nilai 80, berarti Q, dan tidak mendapatkan huruf mutu negasi R. Oke, ini kan nggak ada ya. Oke, kemudian dan kalau kita lihat ya, ini pilihan pertama ini adalah inverse ya, inverse dari ini. Dan inverse itu kan nggak setara dengan implikasinya. Kemudian yang kedua, jika Bill mengerjakan semua latihan terstruktur berarti P, maka dia mendapatkan nilai minimal 80 di UAS, berarti Q, atau tidak mendapatkan huruf mutu negasi R. P maka Q atau negasi R kan nggak setara ya dengan ini. Jadi Q atau negasi R itu nggak setara dengan negasi Q atau R. Ini salah ya, ini salah. Yang berikutnya, jika Bill tidak mendapatkan nilai minimal 80 di UAS, berarti negasi Q, atau mendapatkan huruf mutu A, R, maka dia tidak mengerjakan ini. Oke, berarti ini yang ini juga nggak setara ya dengan yang ini. Kemudian yang berikutnya, jika Bill mengerjakan semua latihan terstruktur berarti P, maka Bill tidak mendapatkan nilai minimal 80, berarti negasi Q, atau mendapatkan huruf mutu A atau R. Nah, ini kan setara dengan yang terakhir ya. Oke, kalau yang berikutnya ini negasi P atau negasi Q dan R. Oke, ini juga tidak setara ya dengan kalau kita lihat yang di sebelah sini ya, negasi P atau negasi Q atau R. Nah, ini harusnya atau. Jadi yang ini juga bukan jawabannya. Oke, jadi pilihan yang benar itu adalah pilihan yang keempat. Oke, yang berikutnya nomor 8. Oke, diberikan sebuah semesta S, ya ini adalah 1, 3, 5, 7, 9 yang merupakan himpunan dari 5 buah bilangan ganjil pertama. Kemudian ada 3 buah predikat, ya PX, QX, sama RX. Kemudian di sini ada 4 buah proposisi, ya proposisinya ini adalah predikat berkuantifikasi, ada yang umum, ada yang khusus, ya ada negasinya juga. Dari keempat proposisi ini ada berapa sih proposisi yang bernilai benar? Oke, berarti kita harus cek semuanya ini. Oke, kita buat tabelnya aja ya. Di sini kita punya X ya 1, 2, 3, sorry. X-nya itu 1, 3, 5, 7, 9 ya. 1, 3, 5, 7, 9 ya anggota semesta. Oke, kemudian kita buat tabel PX, QX, dan RX. Oke, kita cek satu persatu ya. PX ini apa sih? PX-nya ini kan X merupakan bilangan prima. Yang merupakan bilangan prima itu adalah 1, 3, 5, 7. Ya, 9 bukan bilangan prima. Oke, berarti PX-nya ini benar untuk 1, 3, 5, 7 X-nya, ya salah untuk X-nya 9. Oke, kemudian X. Tinggal masukkan aja ya, 1 kurang 4 itu min 3 kuadrat 9, 9 dikurangi 4 itu 5, 5 lebih besar sama dengan 0, benar. 3 dikurangi 4 min 1 kuadrat 1 kurang 4 min 3 lebih besar sama dengan 0, salah. 5 kurang 4 1, 1 kuadrat 1, ya 1 kurang 4 min 3 lebih besar sama dengan 0, salah. 7 dikurangi 4, 3 kuadrat 9 min 4 5 lebih besar sama dengan 0, benar. 9 kurang 4 5, 5 kuadrat 25, 25 kurang 4 21 lebih besar sama dengan 0, benar. Oke, kemudian Rx. X merupakan kuadrat dari suatu bilangan bulat itu hanya 1 sama 9 ya, karena 1 itu 1 kuadrat, 9 itu
3 kuadrat, yang lainnya bukan. Ya, jadi Rx-nya 1, 0, 0, 0, 1. Oke, yang berikutnya ini ada negasi P ya, jadi kita buat dulu aja negasi Px. Negasi Px-nya berarti ini 0, 0, 0, 0, 1. Oke, kita cek yang pertama Rx maka negasi Px. Oke, ingat predikat berkuantifikasi umum dia akan benar kalau semuanya benar ya nilainya. Ya, dia akan salah kalau minimal ada satu yang salah. Oke, jadi R makan negasi PX. 1 makan 0 itu 0, 0 makan 0, 1, 0 makan 0, 1, 0 makan 0, 1, 1 makan 1, 1. Nah, karena minimal ada satu yang salah, berarti ini proposisi yang salah. Oke, yang berikutnya negasi PX atau QX. Oke, berarti ini 0 atau 1 jadi 1, 0 atau 0 jadi 0, 0 atau 0 jadi 0, 0 atau 1 jadi 1, 1 atau 1 jadi 1. Oke, ini adalah predikat berkuantifikasi khusus. Ya, dia akan benar kalau minimal salah satu benar, dia akan salah kalau semuanya salah. Nah, karena di sini ada 3 yang benar, minimal ada salah satu yang benar, berarti ini adalah proposisi yang bernilai benar. Oke, kemudian yang ketiga, kita buat tabel di bawahnya ya, 1, 3, 5, 7, 9. Yang ketiga ini adalah PX dan QX dan RX. Ingat perangkai konjungsi, ya perangkai dan ini akan bernilai benar kalau semuanya benar. Kalau ada yang salah berarti dia salah. Kita lihat ya PX, QX, RX untuk X-nya 1 ini benar semua, berarti benar. 100 salah, 100 salah, ya 110 jadi 0, 011 jadi 0. Oke, ingat ini predikat berkuantifikasi khusus ya, di mana di sini ada tanda seru. Tanda seru itu berarti tunggal ya. Jadi adanya di sini ada tepat satu ya, ada tepat satu. Jadi untuk proposisi ini ya dia akan bernilai benar kalau yang benarnya itu cuma ada satu. Kalau misalkan yang benarnya nggak ada atau lebih dari satu, berarti dia akan salah. Nah, karena di sini kalau kita lihat di tabel ini benarnya ada satu, berarti benar ya ada tepat satu, berarti ini merupakan proposisi yang benar. Oke, kemudian nomor 4. Nomor 4 ini ada QX jika dan hanya jika RX. Oke, berarti kita lihat tabel QX sama RX ya. Biimplikasi ini akan benar kalau nilainya sama ya. Kalau misalkan nilainya beda dia akan salah. Oke, jadi ini 11 00 jadi 1, 00 jadi 1, 10 jadi 0, 11 jadi 1. Oke, kita lihat dulu yang predikat berkuantifikasi umumnya ya, dia akan benar kalau semuanya benar. Karena di sini ada yang salah, berarti untuk setiap ini itu akan jadi salah. Nah, berarti negasi dari salah itu jadi benar. Berarti dari keempat proposisi ini itu ada 3 proposisi yang bernilai benar. Jadi pilihannya adalah yang keempat ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Oke, di sini ada proposisi ya, ada mahasiswa IPB yang tidak tinggal di Bogor tetapi terpapar virus corona. Kemudian di sini diberikan predikat BX, X-nya tinggal di Bogor, CX, X-nya terpapar virus corona. Dengan mengambil himpunan semesta S-nya adalah semua mahasiswa IPB, maka negasi dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai, oke, sebelum kita lambangkan negasinya, kita lambangkan dulu proposisinya ya. Lambang proposisinya seperti apa? Ini kan ada ya, berarti pakai suku pengkuantifikasi khusus ada mahasiswa IPB ya. Mahasiswa IPB-nya kan ini semesta, berarti ada X anggota S yang tidak tinggal di Bogor, berarti negasi dari BX, tetapi itu konjungsi,
terpapar virus corona berarti CX. Ini adalah lambang proposisinya. Negasinya, berarti tinggal kita negasikan aja, ya. Ini negasinya. Negasi dari ada itu jadi semua, ya, semua ada X anggota S, negasi dari ini, dari negasi BX dan CX. Oke, negasi dari ini, ya, negasi dari negasi B dan C itu kita bisa gunakan dalil De Morgan dan dalil lingkaran ganda. Negasi dari negasi BX itu jadi BX, ya, atau dan jadi atau, ya, negasi dari CX. Oke, yang ada untuk setiapnya itu kan yang ini, ya, yang apa namanya, yang pilihan kedua sama pilihan ketiga, ya, tinggal ini jadi C maka B atau B maka C. Oke, jadi ingat kembali, ya, jika P maka Q itu setaranya dengan negasi P atau Q. Ini bisa kita buat jadi dengan dalil komutatif, ya, jadi negasi CX atau BX. Oke, sehingga yang ini dengan dalil lainnya ini yang penting diingat, ini akan jadi CX maka BX. Oke, sehingga dari sini kita bisa lihat, ya, jawaban yang benar adalah pilihan yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir. Oke, ini tentang argumen berkuantifikasi. Oke, di sini premis pertama, tak ada bilangan genap yang bukan bilangan asli. Oke, kita misalkan yang bilangan genap ini sebagai G, ya, bilangan asli sebagai A. Kemudian ada bilangan bulat kita misalkan sebagai B, ya, untuk membuat diagram Venn-nya. Yang juga bilangan asli, ya. Ini A. Oke, ini yang ditanyakan adalah kesimpulan yang supaya argumennya jadi sah, ya, supaya argumennya sah, kesimpulannya yang mana. Oke, berarti kita harus buat dulu diagram Venn dari premis-premisnya, ya, kemudian nanti kita lihat diagram Venn dari premis-premisnya ini mewakili kesimpulan atau tidak. Oke, untuk membuat diagram Venn kita mulai dari yang umum dulu, kuantifikasi umum, baru ke kuantifikasi khusus. Oke, ini yang pertama ini kan tidak ada bilangan genap yang bukan bilangan asli, ini bisa kita tuliskan sebagai tidak ada G, ya, yang bukan A. Tidak ada G yang bukan A, ini berdasarkan predikat berkuantifikasi umum, negasi dari tidak ada itu jadi semua, ya. Bisa kita tuliskan jadi semua G adalah A. Tidak ada G yang bukan A itu setara dengan semua G adalah A. Oke, kemudian kalau yang kedua, premis yang kedua ada bilangan bulat, berarti ada B yang juga bilangan asli, berarti ada B yang A. Oke, kita buat diagram Venn-nya. Oke, mohon maaf kalau lingkarannya tidak betul-betul lingkaran, ya. Oke, kita misalkan yang ini G, ya, yang ini A, yang ini B. Untuk memudahkan kita bisa beri nomor. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita mulai dari yang umum dulu, ya. Semua G adalah A. Jadi kita lihat lingkaran G sama lingkaran A. Semua G adalah A, berarti ini harus kita arsir daerah 1 dan 4. Itu kita arsir.
Oke, artinya kalau kita arsir berarti tidak ada unsur ya, tidak ada anggotanya. Kemudian ada B yang A, ya. Ada B yang A berarti kita silang ya. Ini beri tanda silang di mana ya? Bisa di 5 atau 6 ya. Ada B yang A-nya itu bisa ada di 5, bisa di 6. Kita nggak tahu ada di 5 atau di 6 gitu ya. Sehingga kita silangnya di batasnya. Silang di batas 5 dan 6. Oke, ini adalah diagram Venn dari premis-premisnya. Oke, sekarang kita lihat pilihan-pilihannya ya. Yang pertama ini semua G adalah B. Semua G adalah B, berarti ini harus kita arsir 1 dan 2. Nah, kita lihat ya di diagram Venn di premisnya diarsir enggak 1 sama 2. Di 1 sih diarsir, tapi di 2 kan enggak ya. Berarti ini bukan kesimpulan yang benar. Kemudian pilihan kedua kita lewati dulu, pilihan ketiga ini ada bilangan genap yang bukan bilangan bulat, berarti ada G, ya, ada G yang bukan B, ya, berarti ini harus kita silang, ya, silang di 1 atau 2, ya, harus ada silang ya di 1 atau 2 supaya kita bisa simpulkan ada G yang bukan B. Nah, karena tidak ada silang ya di 2, karena kan satunya arsir di sini ya. Berarti ini kesimpulannya tidak benar. Kemudian ini tidak ada G yang juga B. Tidak ada G yang juga B. Berarti ini harus kita arsir daerah 4 dan 5. Daerah 4 dan 5 ini harus arsir supaya tidak ada G yang juga B. Ya, di irisan G sama B ini harus diarsir, harus kosong. Ya, karena di 5 ini masih ada kemungkinan ada anggotanya. Ya, berarti ini bukan kesimpulan yang benar. Kemudian yang terakhir, semua bilangan bulat juga bilangan genap. Ya, berarti semua B ya, adalah G, berarti ini harus kita arsir 6 dan 7. Karena semua B adalah G. Di 6 dan 7 ini harus diarsir. Nah, karena di sini di diagram Venn yang dibuat dari premis-premisnya ini tidak ada arsiran, ya di 6 dan 7, bahkan di 6 kemungkinan ada unsurnya, ya berarti kesimpulan ini itu tidak benar. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa semua pilihan jawaban itu salah. Tidak ada kesimpulan yang benar. Oke, saya kira itu pembahasan soal-soalnya ya. Semoga bermanfaat. Oke, selamat belajar. Semoga ujiannya sukses ya. Saya akhiri. Terima kasih.